Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Nur Saada dari kelas 12 11 Keperawatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep berduka. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari berduka itu sendiri. Berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tipe berduka. Tipe berduka terbagi atas dua. Yang pertama yaitu berduka diantipasi. Berduka diantipasi adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu dalam merespon kehilangan yang aktual ataupun yang dirasakan seseorang, hubungan atau kedekatan, objek atau ketidakmampuan fungsional sebelum terjadinya kehilangan. Tipe ini masih dalam batas normal. Yang kedua yaitu berduka disfungsional. Berduka disfungsional adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu yang responnya dibesar-besarkan saat individu kehilangan secara aktual maupun potensial, hubungan, objek, dan ketidakmampuan fungsional. Tipe ini kadang-kadang menjurus ke tipikal abnormal atau kesalahan atau kekacauan. Yang ketiga yaitu teori proses berduka. Yang pertama terdapat teori Engels. Menurut Engels 1964, proses berduka mempunyai beberapa fase yang dapat diaplikasikan pada seseorang yang sedang berduka maupun menjelang ajal. Fase 1 atau shock dan tidak percaya. Seseorang menolak kenyataan atau kehilangan dan mungkin menarik diri, duduk malas, atau pergi tanpa tujuan. Reaksi secara fisik termasuk pingsan, diaporesis, mual, diare, detak jantung cepat, tidak bisa istirahat, insomnia, dan kelelahan. Fase 2. Berkembangnya kesadaran. Seseorang mulai merasakan kehilangan secara nyata atau akut dan mungkin mengalami putus asa, kemarahan, perasaan bersalah, frustasi, depresi, dan kekosongan jiwa tiba-tiba terjadi. Fase 3 atau restitusi. Berusaha mencoba untuk sepakat atau damai dengan perasaan yang hampa atau kosong, karena kehilangan masih tetap tidak dapat menerima perhatian yang baru dari seseorang yang bertujuan untuk mengalihkan kehilangan seseorang. Selanjutnya itu fase 4. Menekan seluruh perasaan yang negatif dan bermusuhan terhadap almarhum, bisa merasa bersalah dan sangat menyesal tentang kurang perhatiannya di masa lalu terhadap almarhum. Yang terakhir yaitu fase 5, kehilangan yang tak dapat dihindari harus mulai diketahui atau disadari, sehingga pada fase ini diharapkan seseorang sudah dapat menerima kondisinya, kesadaran baru telah berkembang. Yang kedua yaitu teori Kubler-Ross. Kubler-Ross 1969 adalah berorientasi pada perilaku dan menyangkut 5 tahap, yaitu yang pertama ada penyangkalan atau denial. Individu bertindak seperti seolah tidak terjadi apa-apa dan dapat menolak untuk mempercayai bahwa telah terjadi kehilangan. Pernyataannya seperti, tidak mungkin seperti itu. Contohnya, seperti itulah kalimat umum yang sering dilontarkan oleh klien. Yang kedua yaitu kemarahan atau anger. Individu mempertahankan kehilangan dan mungkin bertindak lebih pada setiap orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Pada fase ini, orang akan lebih sensitif sehingga mudah sekali tersinggung dan marah. Hal ini merupakan coping individu untuk menutupi rasa kecewa dan merupakan manifestasi dari kecemasannya menghadapi kehilangan. Yang ketiga yaitu penawaran atau bargaining. Individu berupaya untuk membuat perjanjian dengan cara yang halus atau jelas untuk mencegah kehilangan. Pada tahap ini, klien sering mencari pendapat orang lain. Yang keempat yaitu depresi atau depression.
terjadi ketika kehilangan disadari dan timbul dampak nyata dari makna kehilangan tersebut. Tahap depresi ini memberi kesempatan untuk berupaya melewati kehilangan dan mulai memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu penerimaan atau acceptance. Reaksi fisiologi menurun dan interaksi sosial berlanjut. Kubler-Ross ini mendefinisikan sikap penerimaan ada bila seseorang mampu menghadapi kenyataan daripada hanya menyerah pada pengunduran diri atau berputus asa. Dan selanjutnya terdapat teori Rando. Rando 1993 mendefinisikan respon berduka menjadi 3. Yang pertama yaitu penghindaran. Pada tahap ini terjadi syok, menyangkal, dan tidak percaya. Yang kedua yaitu konfrontasi. Pada tahap ini terjadi luapan emosi yang sangat tinggi ketika klien secara berulang-ulang melawan kehilangan mereka dan kedukaan mereka paling dalam dan dirasakan paling akut. Dan yang terakhir yaitu akomodasi. Pada tahap ini terjadi secara bertahap penurunan kedukaan akut dan mulai memasuki kembali secara emosional dan sosial dunia sehari-hari, di mana klien belajar untuk menjalani hidup dengan kehidupan mereka. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang konsep berduka. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.